Situ ada juga kawan Anda yang memang pernah dibully satu angkatan, ada juga memang membuli adik liting gitu Bang. Itu memang ada gitu Bang, memang ada. Kita bicara soal tren kekerasan terhadap anak, ya angkanya sangat mencemaskan dan sekaligus juga memilukan ya. Rancangan awal pesantren hampir tidak pernah terjadi perundungan, karena di pesantren itu diajarkan adab yang luar biasa yang tidak kita temukan di tempat lain. Tapi seiring waktu ketika yang masuk adalah anak-anak yang tidak terlalu memahami tentang adab, tentang akhlak, maka terjadilah perundungan-perundungan ini yang kadang-kadang luput dari perhatian unsur pimpinan. Emang rasanya pertama kali kok dengar santri pelopor, dengan kata pelopor tuh kan pertama juga bingung, pelopor itu apa sih? Salah satu alasan kenapa saya menitipkan anak ke pesantren, yang pertama lingkungan. Karena kami lihat perkembangan anak sekarang tidak seperti anak zaman dulu, yang kalau kita nasihati dia langsung menanggapi. Program Daya Ramah Anak Terintegrasi atau yang sering kita singkat PRODAI merupakan program kerjasama antara Yayasan Aceh Hijau dengan UNICEF dan pemerintah Aceh untuk mencegah perundungan dan kekerasan terhadap anak di dayah atau pesantren. Program ini dilaksanakan di 30 dayah dan 30 desa di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Biren, Lok Sumawe, dan Aceh Utara. Program ini awalnya diinisiasi sebagai bentuk respon untuk menyahuti kegelisahan para orang tua, ulama, pemerintah, pimpinan dayah atau pesantren, pemerhati isu anak dan para pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, seksual, perundungan, ataupun kekerasan verbal yang sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Kekerasan terjadi hampir di semua ranah, baik itu ranah privat maupun ranah publik, tak terkecuali di dayah dan pesantren. Dengan upaya dan semangat untuk memperkuat lingkungan pendukung agar dapat mewujudkan daya ramah anak, program PRODAI didesain mencakup 3 komponen utama. Komponen pertama adalah penguatan koordinasi dan kapasitas stakeholder melalui pelatihan, lokal latih, dan pelibatan dalam pelaksanaan program. Adapun kegiatannya adalah penguatan gugus tugas daerah, kabupaten kota layak anak, penguatan koordinasi lintas stakeholder, advokasi kebijakan, penguatan disiplin positif, lokakarya kebijakan perlindungan anak, diskusi dan koordinasi untuk mewujudkan mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap anak. Kedua adalah penguatan dayah. Penguatan di dayah dilakukan melalui pengenalan konsep pesantren ramah anak, penguatan pendekatan disiplin positif, penguatan konsep mekanisme dan juga kebijakan perlindungan anak, pelatihan fasilitator, serta fasilitasi kegiatan santri pelopor di dayah, serta membentuk mekanisme rujukan jika terjadi kasus. Komponen ketiga adalah penguatan desa, melalui pelatihan fasilitator anak dan remaja desa, penguatan remaja pelopor, dan forum anak gampung untuk menjadi pelopor dan pelapor, lokakarya pembentukan PATBM, pengasuhan positif bagi para orang tua, serta membangun mekanisme rujukan apabila terjadi kasus kekerasan di desa. Melalui PRODAI, 60 pengajar di dayah telah dilatih untuk menjadi fasilitator santri pelopor, yang kemudian memfasilitasi 972 santri dan santriwati di dayah. Melalui proses ini, para santri dan santriwati difasilitasi untuk menjadi agen perubahan di dayah. Di akhir sesi, para santri pelopor menginisiasi aksi untuk menyampaikan hasil pembelajaran kepada para remaja lainnya, serta mengkampanyekan tentang anti perundungan, anti kekerasan, dan kesehatan mental.
Aksi para santri pelopor telah menjangkau sebanyak 8.681 orang, yang terdiri dari para santri dan santriwati, ustadz ustazah, wali santri, dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, Prodai juga melakukan penguatan kapasitas bagi manajemen Dayah, terkait penguatan disiplin positif dan kebijakan perlindungan anak di Dayah. Kegiatan ini telah menjangkau 123 perwakilan Dayah dan pemerintah. Dari proses ini, juga telah dibentuk draft dokumen kebijakan mekanisme rujukan kasus perlindungan anak di Dayah. Di sisi lain, 60 pemuda juga telah dilatih menjadi fasilitator Prodai dan memfasilitasi 874 anak dan remaja melalui penguatan Lingkar Remaja dan Forum Anak Gampung. Mereka juga melakukan aksi serupa seperti santri pelopor dan menjangkau sebanyak 2.353 peserta yang terdiri dari anak, remaja, dan masyarakat umum. Untuk mewujudkan mekanisme perlindungan anak di tingkat desa, perwakilan desa juga mengikuti lokakarya pembentukan perlindungan anak berbasis masyarakat di masing-masing kabupaten. Selanjutnya, lebih dari 1.500 para orang tua juga telah mendapat penguatan positif parenting baik secara langsung di masing-masing desa, webinar Prodai online, maupun melalui jangkauan video edukasi. Prodai program baik harus dilanjutkan dan harus diperjuangkan menurut saya, terutama oleh orang-orang yang telah terpapar. Ikut pelatihan bukan hanya sekedar untuk mencari pengetahuan dan selembar sertifikat, tapi bagaimana kemudian pengetahuan yang kita sudah dapat bisa dipakai sebagai alat untuk merubah keadaan. Kita sangat mengapresiasi dengan ada penyuluhan, bimbingan, pelatihan, sehingga para santri memahami bagaimana cara mitigasi agar tidak terjadi kekerasan di pondok pesantren atau di Dayah. Ini tentu langkah-langkah positif, tapi jangan pula disalahartikan seolah-olah sudah sangat parah. Kayak gitu, saya ulangi, ini adalah kasuistik. Apabila ada terjadi kekerasan dengan ada penyuluhan ini sehingga tidak terjadi lagi. Jadi kita sepakat atau sangat mendukung program ini bisa dilanjutkan. Kalau hari ini bisa 30, mungkin ke depan bisa lebih banyak lagi. Tentu dengan pola dan cara yang dilakukan oleh Prodai. Saya melihat santri-santri sangat tertarik dengan materi mental health dan perundungan, karena itu merupakan mungkin hal baru ya bagi mereka. Sebelumnya kan di Dayah kita khususnya tidak ada pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Sebelumnya sebelum mengikuti program ini nggak berani menghadapi masalah, lebih menyendiri kayak gitu, mendam sendiri. Yang paling berbekas untuk di program ini tuh adalah mengembangkan hubungan saling menghargai, menghormati. Ya, perubahan terbesar tuh dari materi bullying tadi, Kak. Jadi kan waktu sudah belajar bullying nih, kalau jujur sering tuh bercanda sama kawan, sebut nama kawan, nama-nama panggilannya yang jelek-jelek gitu kan. Tapi kan Ustadz itu juga bagian pengasuhan dari kami. Jadi Ustadz itu tahu bagaimana siklusnya, dijelasin sama Ustadz tuh emang mengelola emosi dan stres ini butuh bagi orang seperti kami. Ya, harapannya sih untuk berlanjut sih, Kak. Karena kan biar pada adik-adik yang lain juga mengerti, saya jangan di penyampaian kami aja gitu kan. Kegiatan ini bisa terus berlanjut, bisa terus berjalan, jadi sehingga anak-anak pun mempunyai nilai positif dalam menjalankan kesehariannya. Yang paling kita harapkan adalah adanya kerjasama antar pihak, mulai antara pemerintah dengan pesantren, pesantren dengan warga masyarakat, kemudian pesantren dengan wali murid. Adanya kesepahaman bahwa pesantren itu bukan lembaga yang sempurna yang luput dari cacat. Pesantren itu juga dikelola oleh manusia, walaupun ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada abu, tetap abu itu juga manusia, juga tidak terlepas dari problem-problem di masyarakat. Jadi kita berharap saling memahami dan saling mendukung. Jadi pesantren ini tidak boleh terlepas dari lingkungan masyarakat. Mungkin dengan kemarin pelatihan dari yayasan yang sudah dilakukan, itu sudah mereka bisa menjadi seorang pelopor. Mereka menggerakkan, mereka akan menyerap kepada ke kampung. Tapi sebagai pelapor ini yang mereka mungkin tidak berani, karena di kampung ini kami belum terbentuk adanya badan atau tim khusus untuk
menampung laporan-laporan tentang bullying atau kekerasan dalam rumah untuk anak-anak. Tanggapan masyarakat dengan kegiatan forum anak ini itu sangat antusias, terutama bagi orang tuanya. Orang tuanya sangat antusias menyuruh anaknya untuk mengikuti kegiatan forum anak ini. Ketika anaknya itu tidak mau mengikuti, orang tuanya memaksakan untuk mengikuti kegiatan ini. Terutama ketika aksi, ada salah seorang orang tua itu ngomong kepada saya, bilang, ini bagus kalau misalnya kegiatan ini terus dilanjutkan, kalau kegiatan ini ada tiap minggu. Jadi antusias orang tuanya itu juga sangat antusias untuk menyuruh anaknya mengikuti kegiatan positif seperti ini. Sementara ini kita akan lihat bagaimana program itu berjalan, karena sudah berjalan di 30 pesantren. Kita akan evaluasi, akan kita lihat lagi bagaimana ke depannya. Tentunya sejak awal program ini dilaksanakan, saya berpikir bahwa bagaimana setelah program ini berakhir, pemerintah dapat melaksanakan program tersebut menggunakan penganggaran dari pemerintah itu sendiri ataupun dari pesantren-pesantren yang tertarik untuk melaksanakan program menggunakan pendanaan mereka sendiri. Tapi kalau saya lihat berdasarkan diskusi dengan beberapa pesantren dan juga ada pesantren juga yang tertarik untuk melaksanakan program tersebut dengan pembiayaan sendiri, ini membuktikan bahwa sebetulnya antusiasmenya ada untuk melanjutkan program, dan juga kebutuhannya juga ada. Mereka juga merasa bahwa oh, ini kita perlu nih program seperti ini untuk di pesantren. Anak-anak pesantren juga perlu mendapatkan peningkatan kapasitas atau belajar terkait misalnya life skill education, keterampilan abad 21 dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah yang menarik, yang mungkin belum diajarkan di kurikulum lainnya, itu adalah bagaimana kemampuan anak-anak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu secara individual maupun secara berkelompok. Kemudian bagaimana anak-anak menyampaikan pendapat dengan baik, bagaimana anak-anak mengambil keputusan yang tentunya ini akan berakhir di ketahanan anak yang semakin meningkat ketika mereka beranjak dewasa nanti. Ya sekarang saya akan melibatkan teman-teman, dan bahkan sudah mulai saya melibatkan teman-teman dari remaja ini untuk hadir, untuk tampil, dan di mana semua lini-lini kerja-kerja pemerintahan desa sekarang. Salah satunya tadi mungkin di forum posyandu remaja, dan kemudian juga di kegiatan food security, dan juga di kampanye-kampanye narkoba dan semua lainnya. Kita juga sangat melibatkan teman-teman remaja dan pemuda ini. Tidak hanya cuma di siang hari, artinya mereka beraktivitas, tapi juga pada malam hari juga mereka juga mengisi kegiatan-kegiatan seperti dalail, kemudian pengajian bersama, kita belajar kitab, dan ada pertemuan-pertemuan remaja yang kita agendakan untuk desa. Itu lebih kepada kita coba menggali apapun ide-ide dan program-program kawan-kawan remaja ini kita bisa libatkan di setiap program pemerintahan desa. Syukur alhamdulillah, akhirnya program Dayah Ramah Anak Terintegrasi atau PRODAI ini dapat terlaksana dan kami selesaikan dengan baik. Selesainya program ini tentunya bukanlah upaya sepihak dari Yayasan Aceh Hijau saja. Tentunya Yayasan Aceh Hijau tidak dapat menjalankan ini tanpa dukungan dari semua pihak. Beberapa yang mungkin kami akan sebutkan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UNICEF, kepada pemerintah Aceh, dinas-dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan Dayah, Kanwil Kemenak Aceh, DP3A Aceh, dan tentunya juga di tingkat kabupaten kota di mana kami bekerja. Dan spesial pastinya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dayah pesantren yang telah menerima kami, membersamai kami dalam menjalankan program ini, dan kepada Huda, khususnya Ayah Sob, yang senantiasa membersamai program ini sejak dari awal hingga akhir selesainya terlaksana program ini. Para ustadz ustazah, pengasuh, tenaga pendidik, santri-santriwati yang luar biasa, dan tentunya kami juga tidak lupa di tingkat desa, para kepala desa, aparatur desa, ibu PKK, para orang-orang tua yang luar biasa, dan anak-anak remaja desa yang luar biasa dalam berkegiatan untuk sama-sama menciptakan lingkungan pendukung yang baik dan aman bagi anak-anak.
Dan tentunya barangkali ada pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terkhusus mungkin terima kasih dan spesial penghargaan kami untuk para fasilitator, baik fasilitator eksternal, fasilitator daya, fasilitator desa, dan seluruh tim Yayasan Aceh Hijau yang telah bekerja keras untuk menjalankan program ini, menjalankan amanah yang dititipkan kepada kita untuk membersamai daya, desa, dan anak-anak remaja kita yang ada di Aceh, agar mereka dapat bertumbuh, berkembang untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa anak adalah amanah. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Dayah adalah harapan semua orang tua untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anak mereka. Oleh karena itu, kita semua perlu mengambil peran. Kita semua memiliki peran yang harus kita ambil untuk membersamai dan mendukung dayah. Tidak hanya berteriak ketika ada kasus, tidak hanya menyalahkan tanpa melakukan apapun. Karena dayah adalah kita, bukan mereka, bukan dia. Prodai merupakan sebuah upaya kolektif untuk membersamai dan mendukung pesantren dan dayah di Aceh untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi anak dalam menimba ilmu. Tentunya di bawah pengasuhan ustadz dan ustazah yang kompeten. Prodai merupakan kontribusi kecil kami, Yayasan Aceh Hijau, UNICEF, membersamai pemerintah, dayah, dan semua pemangku kepentingan untuk menunjukkan bahwa dayah atau pesantren merupakan milik kita bersama. Dayah adalah kita, bukan mereka atau dia.